Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali kita sudah membahas tentang bagaimana hukum meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai atau di tanah. Maka di sini para ulama mengatakan sebaik-baiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Karena dengan kita mengangkat atau meletakkannya di tempat tertinggi, maka salah satu itu bagian dari memuliakan Quran. Bahkan kalau seandainya ada rak buku atau tempat-tempat sesuatu yang meletakkan buku-buku, maka letakkanlah Quran berada paling atas. Maka kita ulang sedikit yang terakhir. Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan banyak umat Islam adalah terkait dengan hukum meletakkan mushaf di lantai. Karena kemarin sebelumnya saya sampaikan terkadang lantai itu tidak bersih, ada najis, sehingga itulah kenapa larangan meletakkan mushaf Quran di lantai. Di antaranya ketika membacanya, sebagian ada yang membacanya sambil meletakkan mushaf di atas pahanya. Tapi tak jarang juga di mana kita temukan di antara mereka meletakkan mushaf di lantai ketika membacanya. Meletakkan mushaf di lantai sendiri jika tanpa tujuan tertentu jelas sekali. Hal demikian memang kurang pantas dilakukan terhadap mushaf. Ini sering kadang kita lihat. Atau terkadang lagi sholat kita letakkan di lantai. Kalau memang mau diletakkan ya boleh di atas tas kah, atau di tempat yang lebih tinggi sedikit. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah ketika menjelaskan tentang adab terhadap kitab-kitab yang berisi ilmu, beliau mengatakan bahwa tidak selayaknya ketika seorang menulis atau menelaah kitab berisi ilmu kemudian meletakkan di tanah. Bahkan kita seorang meletakkan di suatu tempat yang hendaknya ia memisahkannya dengan penghalang agar tidak menyentuh tanah secara langsung. Maka jika terhadap ilmu saja itu dilarang sebagian dari adab, apalagi terhadap Al-Quran. Maka tentu adab tersebut lebih utama diterapkan terhadap mushaf Al-Quran. Memang sejatinya harus dihormati dan dimuliakan. Ini salah satu larangan. Termasuk juga Al-Quran yang berceceran atau lepas dari mushafnya, kalau seandainya kita temukan di lantai juga bisa kita ambil. Maka di sini para ulama memang mengatakan tidak sampai haram. Jadi karena tidak sampai haram, tapi secara adab dia tidak baik. Akan sebelumnya pernah saya sampaikan bagaimana kalau seandainya terdapat Quran yang sudah tidak layak lagi dipakai, sudah berceceran jatuh ke lantai, maka di situ bisa dilakukan atau dibakar. Bukan berarti membakarnya bukan mushaf yang sempurna, itu sama menghinakan Quran. Quran yang memang sudah tidak layak, koyak-koyak atau apapun, maka dalilnya di mana? Karena pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu selain Quran yang ditulis sesuai standar Rasul Utsman bin Affan itu dibakar. Nah, kalau zaman sekarang mengkaitkan, Imam Syafi'i mengatakan setelah dibakar kalau bisa debunya dikuburkan sehingga dia terjaga debunya. Itu salah satu untuk menjaga bagaimana memuliakan Quran. Jadi para ulama mengatakan sini tidak sampai dihukumi haram, tapi secara adab dia tidak baik. Kemudian bagaimana meletakkan sesuatu di atas mushaf? Nah, kita mungkin meletakkan pulpen kah, meletakkan buku kah, atau intinya sini Quran ditimpa. Maka dalam ini cara menyimpan mushaf memang sebaiknya menyediakan tempat khusus. Kalaupun tidak ada tempat khusus, maka letakkanlah dia posisi paling atas agar tidak tercampur dengan benda-benda lainnya. Apalagi jika benda-benda tersebut diletakkan di atasnya. Hal ini dilakukan tiada lain demi kemuliaan dan menghormati mushaf itu sendiri. Jika yang disimpan di atas sebuah mushaf adalah mushaf lain, jadi kalau seandainya mushaf dengan mushaf ditimpa itu tidak masalah. Yaitu dengan menumpuknya, maka tentu hal ini diperbolehkan dan sama sekali tidak menjadi masalah. Jadi kalau Quran dengan Quran ditumpuk itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah Quran ditimpa dengan benda yang lain. Ibnu Hajar Al-Haytami wafat 974 Hijriah di dalam fatwanya mengatakan boleh hukumnya meletakkan mushaf di atas mushaf yang lainnya. Namun jika ternyata memang mushaf tersebut disatukan dalam penyimpanannya dengan benda-benda lain seperti buku, baju dan lain sebagainya, maka letakkanlah Al-Quran itu posisinya paling berada di atas, jangan ditimpa dengan yang lain. Perkataan Al-Baqi ini dapat kita lihat di dalam Syu'aib Al-Imam, di mana beliau menulisnya di antara adab terhadap mushaf adalah tidak meletakkan buku selain Al-Quran, pakaian ataupun di atasnya kecuali jika ada dua mushaf. Jadi kalau mushaf dengan mushaf itu boleh.
diperbolehkan meletakkan mushaf satu di atas mushaf yang lain. Berkaitan dengan adab meletakkan mushaf ini pula Syekh Nawawi Al-Bantani wafat 1316 Hijriah dalam Qami At-Tughyan ala Hanzumah Syuaib Al-Imam mengatakan hendaknya tidak meninggalkan mushaf dalam keadaan terbuka. Ini juga kalau seandainya kita ingin pergi atau sudah selesai, ini sering juga ditanyakan bagaimana kita membiarkan Al-Quran dalam keadaan terbuka, lebih baik ditutup. Kenapa? Dikhawatirkan ada najis kah atau ada tai cecak kah jatuh, sehingga dengan seperti itu kita niat memuliakan mushaf Quran. Atau ketika kita sudah mengaji langsung ditutup. Ataupun kalau kita lagi mengaji tiba-tiba ada keperluan sebentar ke dapur, ya tutup sebentar, diberikan tanda lah pembatasnya, nanti dibuka lagi. Tidak meletakkan buku-buku di atas sehingga mushaf tersebut tetap berada di posisi paling atas, dan hendaknya meletakkan di pangkuan ketika membacanya, atau kalau yang ada tempat di pangkuan, atau meletakkan di atas sesuatu yang ada di hadapannya, serta tidak meletakkannya langsung di atas lantai. Ini jadi berarti bagaimana hukum meletakkan bagaimana adab meletakkan mushaf Quran. Yang pertama, jangan ditimpa. Kalau seandainya kita ingin tinggalkan, maka ditutuplah. Kemudian kalau seandainya tidak ada memiliki tempat khusus, maka letakkanlah dia posisinya yang paling teratas. Kemudian ada doa. Bagaimana doa ketika kita ingin mengambil mushaf Quran? Ini para ulama mengambil mushaf. Kemudian Abu Mansur As-Sa'labi dalam Al-Iqtibas min Al-Quran Al-Karim menyebutkan doa ketika mengambil mushaf Quran. Ada beberapa sini. Ada bersumber dari surah Al-Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lain juga bisa. Ya. Nah, doa ini sendiri diambil sebenarnya dari surah Al-Imran, tapi ini bukan Quran sebenarnya. Allahumma anta hadaitani walau syi'ta lam ahtad la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dia mirip dari Quran, tapi kalau doa itu sudah boleh dirubah. Ya Allah, Engkaulah telah memberiku petunjuk, dan seandainya Engkau menghendaki niscaya aku tidak akan mendapat petunjuk. Janganlah Engkau jadikan hatiku condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepadaku. Dan karuniakanlah kepadaku rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Doa ini sendiri sebenarnya diambil dari Quran surah 8. Kalau mau sempurnanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kalau mau ayat Qurannya. Jadi ada dua tadi. Bisa doanya dari surah Al-Imran ayat 53 atau surah Al-Imran ayat ke-8. Ini doa untuk mengambil mushaf agar kita betul-betul Quran ini jadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi kebaikan buat orang yang membacanya. Itu doanya. Kemudian meletakkan mushaf bersama sendal. Maksudnya sendal ini di rak. Kan biasa kan ada orang rak. Mungkin dia diletakkan di rak sendal. Maka itu juga tidak boleh, walaupun itu sendal baru. Tadi kan sendalnya masih baru, nggak pernah dipakai. Nih. Meskipun memang sendalnya bersih dan belum dipakai, namun tetap saja perbuatan seperti merupakan bentuk ketidaksopanan dan pelecehan terhadap mushaf Al-Quran. Jadi memang kita lihat kegunaannya. Meletakkan Quran di sendal, atau lagi mungkin orang meletakkan mushaf digabungkan dengan lemari pakaian, kemudian digabungkan dengan pakaian dalamnya. Nah, itu seperti tidak sopan, ya. Jadi untuk sendal yang tidak suci, yang suci saja tidak pernah dipakai, itu tidak boleh. Kalaupun ingin diletakkan di tempat sendal, maka sendal itu diletakkan di bawah, maka dia tetap teratas. Kalau memang udah darurat sekali tidak memiliki tempat lagi di rumah, tapi jangan sedajarkan dia meletakkan barisan sendal dengan mushaf Quran. Atau biasa orang kadang mau wudu ke kamar mandi atau di masjid ada rak sendalnya, ingin masuk sebentar letakkan Quran kita di atas tempat sendal tersebut, maka secara adab tidak baik. Sendal yang baru saja tidak boleh, apalagi sendal yang sudah dipakai. Maka tadi kalaupun seandainya satu lemari, maka berikan dia tempat khusus tertinggi di lemari itu adalah untuk meletakkan mushaf Quran, dan itu
dipraktekkan di perpustakaan Al-Azhar Mesir ya Bu ya. Jadi di perpustakaan Al-Azhar Mesir itu seluruh buku-buku yang ada di sana, perpustakaan itu kampus tertua di dunia ya Bu ya. Dan mushaf Quran itu letaknya paling atas semua. Baru buku-buku yang lain itu letaknya di bawah. Begitulah bagaimana para ulama memuliakan mushaf Quran. Nah, bagaimana kalau seandainya nih, contoh yang tinggal di apartemen. Kita kan di lemari ada Quran, kemudian ada lantai atasnya. Nah, itu nggak masalah. Karena dia sudah terhambat. Jadi kalau seandainya ada orang sampai bertanya, bagaimana kalau seandainya rumah kita tuh bertingkat, atau rumah 2 tingkat, Qurannya di tingkat bawah, sedangkan di atas kita naik turun. Maka di sini tidak ada masalah terhadap ruangan yang memang sudah bertingkat karena dia sudah disekat dengan bangunan. Jadi tidak masalah kalau seandainya ada tempat yang memang dia seperti apartemen kah atau rumah yang bertingkat, kemudian dia berada di bawah. Sini seperti lemari lain halnya, itu dia satu ruangan. Tapi kalau lemari di atasnya ada lemari lagi, maka kita boleh memisahkan. Lemari di atasnya ada lemari lagi. Ya, tapi di sini ya, lemari yang terletak di sekitar Al-Azhar Asy-Syarif, mushaf ada diletakkan di lemari bawah, yang menjadi pertanyaan apakah boleh meletakkan sendal di lemari atas. Maka Ramli menjawab tentang diperbolehkannya hal tersebut karena ia bukan termasuk meninggalkan penghormatan tersebut. Ini maksudnya ruangan yang sudah, ini kan tadi ibaratnya bertingkat. Jadi kalau seandainya tingkatan yang di atas tadi, itu bukan berarti Quran itu kita nginjak Quran. Ya, mungkin yang tinggal di apartemen, oh nanti kalau ada yang lantai 1 atau lantai 2, saya berarti seperti nginjak Quran di bawahnya, itu enggak. Jadi kalau seandainya bangunan, maka dia hitungannya bukan. Kemudian bagaimana hukum menulis Al-Quran dengan sesuatu yang bernajis? Ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya. Maka tidak boleh, contoh membuat kaligrafi, tapi tulisannya dari bersumber najis, kotoran atau lain sendirinya, maka secara adab dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, maka tidak boleh kita menulis mushaf Al-Quran dengan najis atau tintanya dicampur dengan kotoran kah. Kemudian kita tulis, mulut yang bernajis saja makruh hukumnya baca Quran. Contoh orang yang merokok kah, makan makanan yang bau kah, mengganggu orang, maka secara bacaan Quran saja membaca makruh. Apalagi menulisnya juga dengan benda-benda bernajis. Jadi poinnya dari 5 ini yang harus kita ingat adalah yang pertama tadi, tidak boleh meletakkan Quran di bawah, di lantai. Mungkin kalau selama ini kita juga masih meletakkan Quran di lantai, ya kita setelah belajar ini cobalah niatkan memuliakan Quran. Kemudian yang ketiga, meletakkan sesuatu di atas mushaf Quran. Jangan menimpa mushaf Quran dengan yang lainnya, walaupun itu mungkin pulpen. Apapun sebenarnya, secara adab dia tidak baik. Kemudian doa ketika mengambil mushaf Quran, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Atau tadi Ali Imran ayat ke-8. Ini sudah dirubah redaksinya jadi ni. Kalau dikeluarkan na, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini diganti untuk sendiri. Nggak apa-apa juga, rame-rame pun juga nggak apa-apa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian tidak boleh meletakkan Quran sejajar dengan rak sendal, walaupun itu sendalnya baru. Kemudian bagaimana hukum seandainya ada bangunan yang bertingkat, kemudian Quran itu letaknya tingkat paling bawah, maka seperti itu tidak ada masalah karena sudah terhalang dengan bangunan. Kemudian menulis Al-Quran dengan yang bernajis, maka di sini adalah tidak diperbolehkan atau diharamkan juga menulis mushaf dengan najis sendiri. Karena kita saja yang berhadas saja tidak boleh membaca Quran, apalagi menulis ayat Qurannya dengan najis. Ya, silakan sampai sini. Ibu ada pertanyaan, contoh orang membuat kaligrafi, kemudian ambil tinta campuran airnya dari air kotoran, mungkin air kencing atau apa, itu nggak boleh. Pak Ustadz boleh nanya? Boleh. Mungkin udah pernah dijelasin, cuma saya kelewat. Yang Pak Ustadz kemarin sempat bilang apa kalau buka Quran terus kita pakai, kan kadang suka refleks ya Pak Ustadz, pakai air liur gitu kan, kadang kan itu kan kayaknya refleks ya, misalkan buka halaman. Sudah kebiasaan ya. Itu nggak boleh ya Pak Ustadz? Secara adabnya tidak boleh, tapi kalau memang sebagian ulama mengatakan kalau memang merasa sulit sekali, Quran itu sudah lengket sekali,
Nah, maka diberikan keringanan. Tapi kalau ditanya mana adab yang terbaik, tidak boleh buka Quran pakai air liur. Kan ini kebiasaan kita orang, nggak tahu soal negara orang Indonesia kan sering bukan Quran saja, mungkin buku-buku yang tebal sulit, jadi udah terbiasa pakai air liur supaya lengket. Jadi secara adab dia memang tidak ada hukum haram karena ini bagian dari adab. Tapi secara adab ya, memuliakan Quran sebaiknya jangan. Maka kemarin diberikan keringanan, kalaupun seandainya emang Quran itu lengket sekali kertasnya, ya cari cara lah atau pakai penggaris, kalau nggak bisa juga lah darurat ya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan. Ya. Ada lagi Bu? Ya. Pak Ustadz mau nanya. Ya. Berarti kalau halamannya dilipat sedikit gitu buat nandain juga nggak boleh ya Pak? Kalau dilipat boleh. Yo. Oh dilipat boleh. Sebaiknya buat memang nandain. Sebaiknya ya atau kasih penanda atau apa. Atau kalau mau dilipat memang bisa juga. Atau sekarang kan Quran ada talinya Bu ya. Iya kadang misalnya satu tuh cuma ada 2 tali gitu, sedangkan mungkin kita kan di rumah sharing bacaan musyafnya gitu Pak. Boleh, masih dilipat boleh saja. Nggak, Pak? Buat dilipat boleh kecil kan? dikit gitu boleh ya? Masih boleh ya? Boleh. Oke, ya itu aja Pak Ustadz. Ini yang mungkin kita sering juga ya, kadang nggak sengaja ya letak pulpen, letak handphone di atas Quran. Kan nggak sengaja handphone kita tetap diletakkan di Quran gitu di atas. Atau sambil pengajian apa semua. Ya kalau mau letakkan handphonenya yang di bawah, jangan di atas handphone. Walaupun kadang kita kan, ini karena ukurannya lebih kecil, enaknya letak di atas Quran karena Qurannya lebih lebar, sehingga dia jadi sanggahan untuk peletakan. Cara adab dia tidak baik. Insya Allah seberapa banyak perjuangan kita memuliakan Quran, itu kan bagian kita memuliakan Quran itu. Maka nanti di akhirat juga akan kebalikan. Karena Quran ini kita mukjizat. Seberapa banyak usaha kita memuliakan Quran, maka nanti sebaliknya. Quran akan berjuang juga bagaimana mengangkat derajat kita di akhirat. Jadi jangan dikira ketika kita menganggap kayaknya ini sepele saja nih, letakkan Quran, menutup Quran, posisi meletakkan Quran, dan itu pernah terjadi pada para ulama. Bagaimana beliau meletakkan Quran, dapat Quran yang robek di lantai, kemudian beliau naikkan ke atas tempat karena keikhlasan tadi, punya niat memuliakan Quran. Malamnya beliau bermimpi dengan baginda Rasulullah, diberikan wewangian. Jadi itu kedahsyatan. Jadi tidak sama Quran ini dengan kitab-kitab yang lainnya. Jadi seberapapun perjuangan kita sedikit pun terhadap Quran, yakinlah bukan Qurannya yang semakin mulia, maka kemuliaan itu akan balik kepada orang yang memuliakannya. Ya, silakan Bu Rara. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau kita niat memuliakan Al-Quran, misal kita merasa membaca nggak di sembarang tempat itu ada kita tidak membaca di sembarang tempat. Misal salah satunya restoran ya Pak Ustadz. Kalau bagi saya baca di restoran itu macam kurang memuliakan Al-Quran karena di situ banyak macam-macam orang. Itu bagaimana Pak Ustadz? Atau saya lebih cenderung cari tempat, karena kan baca Al-Quran itu kan waktunya bisa kita atur ya Pak Ustadz gitu. Jadi menurut saya lah sebaik-baiknya, ini menurut saya Pak Ustadz, kalau salah tolong luruskan. Cari tempat lah yang sesuai, yang memang kita rasa Al-Quran itu tempatnya itu pantas, karena kalau di restoran itu kan macam-macam orang lah gitu, macam-macam orang, kita tahu sendiri ya Pak, bisa baca gimana deh, dari pakaian apa segala macam. Jadi karena niat memuliakan Al-Quran, perasaan gak enak nih baca di sini gitu. Itu bagaimana ya Pak perasaan itu? Apakah betul atau gimana? Kenapa saya pun lihat kadang kalau misal orang buka mushaf di restoran, saya rasa kayak gimana gitu ya kesannya. Bukan kita bilang bukan gak bagus ya, bagus, cuma di situ macam-macam orang Pak Ustadz, pakaiannya apa segala macam. Itu gimana ya? Di kitab At-Tibyan kita bahas ada bab ke-6 itu, sebaik-baik tempat baca Quran itu ada di masjid. Tapi kan kita nggak bisa setiap mengajar harus ke masjid ya. Ya, kadang bahkan di rumah juga dianjurkan kita untuk dilantunkan Quran di rumah kita. Maka di pembelajaran berikutnya ada 3 tempat seseorang itu yang nggak boleh baca Quran. Yang pertama di pemandian umum, itu pun pemandian para ulama berbeda pendapat. Pemandian itu adalah saya tampilkan dulu.
Ini ada hadisnya. Di pemandian itu pun pemandian yang bergabung dengan WC. Karena memang zaman Nabi itu bahasa Arabnya sendiri pun berbeda. Kalau tempat mandi itu hammam, kalau WC itu mirhad. Maka yang dimaksud di sini adalah mirhad, kamar mandi yang sudah bergabung dengan WC. Bahkan kalau seandainya zaman dulu itu kan tempat mandi, kemudian WC sendiri. Maka kalau seandainya kita bisa meyakinkan tempat itu tidak tidak tersentuh kotoran, maka tempat mandi sekalipun diperbolehkan kita membaca Quran. Yang kedua, maksudnya di dalam ya Pak? Ya di dalam. Tapi tadi dengan catatan tempat itu yakin tidak ada najisnya. Kan orang zaman dulu tuh tempat mandi sendiri, tempat buang air besar sendiri. Kalau orang zaman sekarang kan sudah di situ tempat mandi, di situ sudah berbuang air besarnya. Bahkan sekarang orang udah saking canggih ya, masuk ke dalam kamarnya sudah tempat mandi. Iya. Orang zaman dulu kan di luar rumah, maka konteksnya berbeda. Maka di sini pun kalau seandainya kita lihat ada pemandian contoh seperti di sungai lah yang airnya mengalir, maka itu berarti kalau orang buang najis pun najisnya terbawa mengalir, maka itu masih diperbolehkan. Oh berarti depan sungai boleh? Maksudnya kayak kita duduk piknik? Boleh. Tapi jarang sih, tapi mungkin kadang ada kali ya Pak pas kita giliran ngaji gitu kali. Ya, jadi kalau di sungai, kalaupun sudah ada orang buang air besar, dia terbawa. Kan namanya di sungai airnya ngalir ya. Kecuali kalau di danau mungkin air yang tenang atau apa. Ntar saya tampilkan ini. Kolam renang berarti nggak boleh? Orang ada buang air besar nggak di situ? Enggak. Nah, kalau enggak berarti masih boleh deh. Oh itu maksud. Jadi tempat yang memang kita yakini tempat mandi. Ini ya dia. Qala sya'biyu ada nama air ya. Tukrihul qira'atul Qur'an fi salasi mawadhi. Ada 3 tempat yang nggak boleh orang mengaji. Yang pertama di tempat orang itu membuang hajat. Berarti tadi ada pemandian umum. Ada pemandian umum maksud di sini adalah pemandian yang tadi kita tidak bisa yakin. Ada orang mandi mungkin kalau orang zaman sekarang mandi sambil buang air kecil ya Bu ya. Sulit juga kita untuk memperhatikan. Iya. Berarti kalau seandainya kita sudah sendiri saja ragu, maka kalau bisa tempat mandi pun jangan. Kalau memang ada orang buang air kecil di situ. Atau membuang hajat, buang kotoran. Itu nggak boleh. Kemudian tempat penggilingan padi atau gandum, yaitu saat penggilingan itu berputar. Hanya 3 tempat ini saja. Apa itu penggilingan berputar? Gandum nggak boleh Pak Ustadz. Maksudnya ini tempatnya berisik. Maksudnya ini memahami hadis ini adalah di tempat yang sangat berisik, yang kalau burara ngomong saja suara burara contoh harus nempelkan mulut ke telinga. Gitu harus kuat sekali. Kalau ngomong biasa normal lagi nggak dengar suaranya. Karena mungkin suara musik yang lebih kuat atau tadi suara mesin kuat sekali. Sehingga tempat itu makruh. Jadi intinya di sini ada 3 tempat pemandian yang kita tidak bisa pastikan ada najis di dalamnya. Tempat buang air besar, kemudian tempat yang sangat berisik sekali. Nah, boleh nggak baca Quran itu sambil di jalan? Dan itulah hadis yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Ada salah seorang sahabat yang memang mereka punya amalan baca surah Al-Kahfi. Rupanya dia nggak bisa selesaikan malam itu. Maka dia sambung membaca surah Al-Kahfi sambil dalam perjalanan. Tapi dengan syarat tidak memberikan mudarat bagi orang yang mengendarai kendaraan tersebut. Kalau mengendarai sambil jalan, rupanya nggak perhatikan jalan kiri kanan membahayakan, maka nggak boleh. Kecuali jadi dia bisa mengatur, tidak membahayakan, berhenti di tempat yang aman atau di parkiran, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ditanya mana tempat yang terbaik untuk baca Quran, adalah masjid. Kalau ditanya restoran tadi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ditanya restorannya muter musik yang kuat sekali nggak? Kalau kan ada kafe-kafe yang muter musik. Iya, konteksnya saya kayak rame gitu Pak Ustadz. Lain halnya kalau pas kesepi kita cari restoran tapi sepi. Saya pun pernah di restoran tapi saya cari yang jam-jam sepi ya, ketepatan gitu. Boleh juga mungkin tapi kalau rame saya rasa kok nggak enak banget gitu ya. Kayak ya, seakan-akan kita nggak, menurut saya seakan-akan kok kita nggak memuliakan Al-Quran gitu di tempat yang sangat rame gitu, macem-macem orang. Kecuali sepi. Itu gimana? Bisa saja seperti di angkutan, di LRT, kan itu tempat ramai Bu, di airport. Kalau airport agak berisik ya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang kita lebih nyaman, itu kan tinggal kenyamanan kita. Kalau ditanya boleh atau tidak bolehnya, maka boleh. Tinggal nyamannya kita. Kita nyaman kan di depan orang. Karena kan terkadang ada orang,
yang nggak bisa jaga hati. Mungkin dia di depan orang ramai ingin nggak enak. Ada yang kita pingin amalan kita disembunyikan, itu kembali ke orangnya. Iya. Ada orang yang mungkin nggak bisa jaga hati, takut dibilang orang kayaknya matiin aja gitu Pak Ustadz gitu. Kalau dia bisa jaga hatinya nggak masalah. Selagi tempat itu suci, kecuali tempat itu tempat mabuk-mabuk, tempat berzina atau apa semua udah nggak bisa dipastikan lagi kesuciannya, maka sebaiknya jangan. Tapi kalau memang tempat itu ya bersih, kemudian tempat itu tidak diputar musik yang begitu kuat sekali sehingga kita masih bisa baca dengan baik jelas, sah-sah saja. Tapi kalau memang lebih nyaman, kalau memang kita perasaan kita yang nggak nyaman ya boleh cari musola, restoran yang di mana kita ngaji sebentar di situ. Iya, nah itu yang masalah yang tentang ada hadisnya itu ya Pak Ustadz di perjalanan. Sama waktu itu pun saya belum siap bacaan Al-Quran biasa pagi gitu ya Pak. Jadi ada yang ngajak sarapan, belum siap nih. Jadi lagi nunggu menu, saya baca, cuman perasaan saya nggak enak. Tapi saya lebih nggak enak lagi, belum siapkan bacaan itu. Jadi ya itulah makanya saya pun merasa ragu, ini boleh nggak sih baca di restoran? Cuma saya karena nggak enak nggak melanjutkan itu selesai gitu kan, saya baca juga, cuma saya pikir ini kayaknya kok apa nggak beradab gitu ya untuk saya. Soalnya tadi itu membaca Quran, dibolehkan membaca Quran di perjalanan ya, termasuk satu tempat lain, penting nggak ada maksiat ya Pak Ustadz atau minuman ini dia yang nggak ada. Saya tampilkan lagi. Dia tadi punya amalan. Berarti yang kita jaga itu tempat itu nggak tempat maksiat dan tidak ada makanan minuman haram ya Pak Ustadz? Iya, yang suci lah ya. Yang suci lah ya. Ya ini dia hadis. Ada apa di layar Bu? Warawa Abu Daud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit thariq. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Sayyidina Abu Darda bahwa beliau Sayyidina Abu Darda pernah membaca Al-Quran di jalan. Ini juga larangan kalau kita ngantuk berat juga dimakruhkan. Ini kemudian boleh dibolehkan kita baca Quran di jalan, kemudian dimakruhkan kita membaca Quran kalau dalam posisi ngantuk berat sekali. Untuk membuat diri kita sadar saja, orang ngantuk itu antara sadar dan enggak. Sulit kalau dibacakan Quran mulutnya pun nggak tahu geraknya kemana gitu. Berarti ngantuk pun nggak boleh ya, makruh ya. Ngantuk berat yang diri kita saja nggak antara sadar dan enggak. Baiknya. Berarti sama orang mabuk pun nggak boleh. Nah ya. Kalau bulan puasa kan biasa nggak kuat banget, ngantuk banget. Kalau bulan puasa kan biasanya tantangannya itu ngantuk. Kalau ngantuk berat kali udah tidurkan dulu baru baca Quran. Iya. Kan orang ngejarkan target khatam tuh. Iya. Kalau maupun dipaksakan juga ya wudhu dulu buat jadi segar, mata pun jadi melek gitu. Jangan sampai kita antara sadar dan enggak udah baca Quran, itu nggak boleh. Makruh hukumnya. Berarti boleh tadi ya Pak kesimpulannya ya. Jadi dengan syarat tadi penjelasan hadis di bawahnya, jangan sampai membahayakan si pembacanya kalau di jalan. Ya, kalau dia ya menurut dia aman-aman saja, sah saja. Tapi kalau ditanya mana tempat yang terbaik di muka bumi ini baca Quran adalah masjid. Berarti konotasi yang nggak boleh penggilingan tadi itu berisik. Untuk arti yang lain berisik lah. Ya, berarti di tengah keramaian berisik pun nggak boleh. Misal ada gedang-gedang ribut banget, kita pengen ngaji di situ nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh iya, berarti itu makruh ya Pak Ustaz? Dilarang. Kalau dilarang tadi dia tidak sampai haram, tapi dilarang. Tempat yang dilarang itu tempat berisik. Jadi tempat gandum ketika mesin itu berputar. Kalau mesinnya nggak berputar ya boleh saja gitu. Oh iya. Bahasa hadisnya mesin berputar itu mah. Berisik dengan mesin yang begitu berisik. Berisik sekali. Iya. Oke. Makasih banyak Pak Ustaz. Iya, Bu. Ada lagi, Bu? Ustaz mau nanya lagi. Ya, Bunda. Tadi mengenai baca Quran di dalam perjalanan, Pak Ustaz. Kan kita baca Al-Quran itu kan malaikat kan juga ikut menyimak ya Pak Ustaz. Nah, kalau kita baca, dengan suara seperti apa yang kita masuk dalam hadis bahwa malaikat itu mendengar bacaan kita gitu. Kalau misalnya kita baca dalam perjalanan, apakah cukup dengan dilantunkan, yang penting kita dengar suara kita sendiri, atau volumenya itu seperti apa gitu? Apakah cukup bergumam yang suara kecil gitu, atau dalam hati pun juga udah dapat keutamaan itu? Iya. Yang pertama,
yang namanya bacaan dalam Quran itu kan adalah belajar tajwid makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka kapan bisa dia dikatakan makhraj itu keluar dari mulut kita? Ketika dia dilafazkan. Jadi kalau saya diam gini aja, itu baca Quran dalam hati, namanya nggak itu. Yang sebaiknya adalah dilafazkan, karena yang namanya Quran itu adalah dilafazkan. Sholat saja kita harus mengucapkan, nggak boleh diam gitu saja. Jadi harus diucapkan. Seminimal-minimalnya kita saja yang dengar. Ya kalau orangnya sepi, nggak ada orang, ya boleh saja kita dikuatkan suaranya. Kecuali nanti ketika kita berhadapan dengan orang yang sebelah kita sedang sholat, kita nggak boleh menguatkan suara. Maka adabnya jangan dikira, saya kan baca Quran, terserahlah orang sebelah mau sholat apa enggak. Maka kita juga harus paham dengan kondisi ada orang sedang sholat, ketika kita mengaji, maka pelankan suara kita, selesaikan orang tersebut dulu sholat, baru kita kalau mau menguatkan lagi suaranya. Itu adabnya. Jadi kalau di perjalanan tadi, seberapa kuat sih suara yang harus kita bolehkan? Intinya tetap dilafazkan, seminimal-minimalnya kita saja yang mendengarnya. Kalau ramai orang mungkin takut malu nih dengarnya, atau takut gak enakan terganggu orang lain. Ya kalau sepi tempatnya ya boleh saja, atau di mobil sendirian di perjalanan, anak yang nyupir atau suami yang nyupir kan sudah biasa ya, mau kuat-kuat pun juga nggak apa-apa. Nah, kuat secukupnya lah, kuat kali pun nanti jadi itu. Sedang senyamannya kita mengeluarkan suara gitu. Jadi tidak ada aturan. Yang intinya adalah dia tetap dilafazkan, karena memang itulah makharijul huruf dan sifatul hurufnya harus terucap dari mulut kita. Kalau dalam hati itu nggak terucap. Oke. Jadi minimum suaranya itu yang penting kita sendiri dengar gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, Tajwidnya dengan baik gitu ya Pak Ustadz. Dan itu memang dan apa yang maksud saya malaikat ikut mendengarkan tuh dengan volume seperti itu pun juga masuk dalam fadilah itu ya Pak Ustadz. Orang yang membaca Quran, wa khaffathumul malaikah, malaikat akan menaungi orang yang bersama Quran. Nah, itu jadi intinya segala sesuatu yang berinteraksi kepada Quran, ada malaikat di sana. Dan setelah kita membaca Quran, maka malaikat akan menunggu doa apa yang kita akan minta ke Allah, nanti malaikat akan menyampaikannya. Maka walaupun satu ayat, maka maksud saya walaupun baca dengan bukan dengan musyaf ya Pak Ustadz, maksudnya dalam walaupun aplikasi pun juga boleh ya. Ya, intinya seseorang yang membaca Quran, maka dikatakan jangan pernah kita melewatkan doa walaupun hanya membaca satu ayat. Karena sesungguhnya setiap orang yang baca Quran ada malaikat di sana yang akan menyampaikan kepada Allah doa-doa kita. Dan itulah waktu yang diijabah untuk berdoa. Ya baik Ustaz, terima kasih. Makanya mungkin ibu kan tiap hari ngaji nih. Bayangkan kalau seandainya satu hari 5 kali ngaji nih di Al-Quran, yang diminta itu aja ke Allah. Ya Allah saya pengen ini, itu besok itu lagi diminta, besok itu lagi diminta. Allah tuh punya sifat malu kalau nggak mengabulkan permintaan hambanya. Bayangkan ibu berapa kali ngaji nih dari dulu, setiap ngaji doanya itu saja diminta. Maka ibarat seperti anak, kalau dia minta itu saja, pasti kadang kita orang tua mikir dia udah puluh kali minta, akhirnya kita kabulkan juga gitu. Nah, Allah pun punya sifat seperti itu. Maka jangan pernah bosan kita untuk berdoa. Mungkin Allah ingin lihat seberapa banyak kesungguhan kita dalam berdoa. Maka kalau dibayangkan setiap ibu ngaji setiap harinya, sebelum meninggalkan Quran sudah mengaji 1 halaman, kemudian tutup Quran doa, baru tinggalkanlah kalau memang mau ada kegiatan lain. Sempatkan berdoa walaupun sebentar, karena itu adalah waktu yang dijabah untuk berdoa. Ya, ada lagi Bu? Pak Ustadz, saya tanya lagi, boleh? Saya pernah dengar doa itu salah satu untuk melembutkan hati ya Pak. Dan katanya kalau orang yang tidak mau berdoa itu salah satu orang yang sombong. Iya. Orang yang tidak mau berdoa itu termasuk ciri-ciri orang yang sombong. Jadi kalau orang di agama lain? Ya, karena pemahamannya beda. Ajaran agamanya juga sudah beda. Yuk. Ya, kita dalam agama Islam kan ada anjuran doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Itu dalam apa dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Berarti kalau misal ada orang yang sangat bandel banget motivasinya pengen berubah, harus banyak-banyak berdoa ya atau gimana ya? Ya bisa juga. Dia minta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Kita minta doa sama Allah. Selalu kita, ya Allah tetapkan iman, istiqomahkan dalam ketaatan. Kita pun yang mungkin sekarang sudah mungkin dimudahkan dalam hal ketaatan, mau bisa ngerjakan sholat, bisa mengaji,
kita pun harus minta sama Allah agar diistiqomahkan. Karena yang namanya setan itu nggak pernah berhenti goda manusia ya. Dia punya cara. Setan itu prinsipnya kalau bisa rugi orang itu rugi. Maksudnya rugi itu gimana? Hari ini nggak ngaji, hari ini nggak sholat, itu kan rugi. Kalau seandainya dia nggak rugi, kalau bisa orang itu jangan untung. Prinsipnya. Contoh hari ini dia tetap puasa, tetap mengaji, tapi bagaimana dalam hal mengajinya dia buat nggak fokus, nggak tenang dan lain sebagainya. Nah jadi kalau bisa, kalau manusia itu nggak bisa rugi nggak bisa juga. Tapi kalau bisa jangan untung. Nah, gitu. Ibarat seperti orang puasa, hari ini dia tetap puasa, nggak buka puasa. Tapi gimana caranya supaya orang itu nggak untung? Udah dibuat tidur dari pagi sampai sore, nggak ngapa-ngapain. Jadi kan nggak ada untungnya gitu. Dia nggak ngaji, nggak sholat, puasa tapi nggak sholat dan lain sebagainya. Jadi itu cara godanya setan ya Bu. Berarti tetap doa terus ya Pak, walaupun Ya, harus doa terus. merasa sudah banyak ibadah, tetap berdoa, tetap istiqomah. Kasih banyak Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ibu, ini ada Bu Umuhani. Nanti Bu Umuhani setelah doa mungkin bisa bacanya. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan bersama Al-Quran. Allah berikan kita kekuatan. Allah berikan kita kebaikan untuk diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap perjuangan waktu, tenaga, letih ibu semuanya meluangkan waktu membaca satu halaman setiap harinya. Yakinlah satu huruf yang ibu baca itu akan menjadikan syafaat untuk diri kita, untuk orang tua kita. Bahkan dia akan menjadi hadiah terbaik untuk kedua orang tua kita, yaitu mahkota yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.